Parah, Pak Gubernur jadi tersangka ijazah palsu. Nah, ternyata kampusnya goib. Kita bedah videonya. Kasus dugaan ijazah palsu yang menimpa Wakil Gubernur Bangka Belitung, KPU dan Bawaslu Kepulauan Bangka Belitung menanggapi bahwa proses hukum dugaan ijazah palsu yang tengah ditangani Barreskrim Polri tidak berkaitan langsung dengan KPU sebagai penyelenggara Pilkada serentak. KPU menegaskan saat pendaftaran pasangan calon, persyaratan yang dipakai oleh yang bersangkutan adalah lulusan SMA. Selain itu, dalam penetapan sebagai wakil gubernur terpilih, KPU tidak mencantumkan gelar akademik Heliana. Sementara M. Oscar selaku ketua Bawaslu setempat menjelaskan berdasarkan hasil pengawasan pada tahap verifikasi administrasi perbaikan persyaratan calon pada 8 September 2024, diketahui pada awal pendaftaran Heliana sempat mencantumkan ijazah S1. Namun pada tahap perbaikan dokumen, bakal calon wakil gubernur Heliana hanya menggunakan ijazah SMA sederajat sebagai dokumen persyaratan administrasi. Dengan begitu, Bawaslu memastikan dalam proses pencalonan sebagai wakil gubernur, Heliana tidak menggunakan ijazah S1, melainkan... Nah, ternyata pas daftar ke KPU, pakainya ijazah SMA, bukan S1. Berarti dari awal emang sudah ada abu-abu. Ini soal gelarnya gimana menurut kalian? Boleh nggak sih pejabat publik kayak gini? Verifikasi langsung di kampus yang bersangkutan, yaitu kampus Universitas Azhara. Ya. Kebetulan kampusnya sudah tutup, Pak. Sudah tutup, tim kita tidak ketemu karena memang akademiknya nggak jalan lagi. Tutup 2024 kalau nggak salah ya, Pak. Nah, sekalipun artinya masih ada pejabat-pejabat di situ, ya semua berdasarkan laporan tim kepada saya, semuanya tidak berkenan memberikan keterangan resmi terkait ijazah itu. Nah, artinya kami tidak mendapatkan keterangan atau surat dokumen untuk sebagai syarat. Waduh, tim KPU samperin kampusnya malah udah tutup. Ini malah beneran misterius. Masalah ijazah ada tapi kampusnya nggak ada. Ini namanya ijazah sulap atau gimana? Individu. Karena sifatnya tadi dikenakan di KUHP pasal 263, 264 dan Undang Sisdiknas 20 tahun 2003. Nah, ini untuk melihat bahwa apakah penggunaan tadi itu apakah dia masuk dalam kategori membuat surat palsu atau memalsukan surat. Kalau membuat surat palsu berarti dari awal nggak pernah ada nih, Bang Tifal. Ya, proses bahkan pernyataan ijazah itu dibuat secara sepihak misalnya oleh orang yang tidak bertanggung jawab, gitu kan. Yang kedua, kalau dia membuat surat palsu tadi, memalsukan surat, berarti kan ada yang ditambah atau dikurangi dari substansinya. Nah, sehingga dikenakan pasal 263 dan 264 tadi dalam konteks pidananya. Menurut saya, ya dalam hal ketika kita menjadi pejabat publik, memang rekam jejak ini jadi penting, Mas Tifal ya, untuk melihat apakah dia memang layak begitu ya untuk mengemban jabatan publik, bagaimana menjadi seorang pejabat publik kalau seandainya dari awal prosesnya saja sudah aspal misalnya. Dan ini kan menurut saya menciderai sekali secara integritas tadi. Kalau saya sih banget sama pakar hukumnya, integritas itu nomor satu. Kalau dari awal pendaftaran aja dokumennya udah aspal alias asli tapi palsu, gimana mau dipercaya pimpin rakyat? Menurut kalian harusnya dicopot nggak jabatannya? Komen di bawah.